Hello Technolovers, nama Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar kembali muncul ke permukaan dengan kembali viralnya kasus pembunuhan Vina Cirebon. Lantaran Brigjen Adi Vivit inilah yang dulunya menjabat sebagai Kapolres Cirebon saat peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan Vina terjadi. Dari sini, tak heran jika banyak yang ingin tahu harta kekayaan Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Sosok Adi Vivit menjadi sorotan lantaran kasus Vina belum selesai dengan tuntas hingga sekarang. Lantas, seberapa kayakah sosok satu ini? Menarik sepertinya untuk menguliknya lebih dalam. Harta kekayaan Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Saat peristiwa Vina terjadi, Adi Vivit yang berpangkat AKBP memang merupakan sosok Kapolres Cirebon Kota. Pria ini menjabat selama periode 2016 hingga 2018. Sejauh ini, tidak diketahui berapa banyak harta kekayaan Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Namun jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, gaji pokok Kapolres atau AKBP hingga Kombes adalah berkisar Rp3.093.900 hingga Rp5.243.400. Meskipun demikian, jumlah tersebut pasti belum termasuk tunjangan kinerja dan kompensasi lainnya. Pejabat kepolisian dapat memperoleh antara Rp1.968.000 dan Rp34.902.000 untuk tukin sendiri. Keluarga Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar tampaknya mewarisi prestasinya. Bagi Anda yang belum tahu, Adi Vivit adalah anak dari Jenderal Pol Purnawirawan Dai Bahtiar, mantan Kapolri di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Ia juga adik Nina Agustina, Bupati Indramayu. Adi Vivit Agustiadi Bahtiar lahir pada tanggal 12 Agustus 1977 di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Adi Vivit Agustiadi Bahtiar yang lulus dari Akademi Polisi pada tahun 1998. Memulai karirnya sebagai anggota polisi di Jawa Barat sebagai Samapta II Polres Cimahi, kemudian Kanit Curanmor Satreskrim Polres Cimahi, dan Kanit Patwal Satlantas Polres Bandung Barat. Karya Adi Vivit Agustiadi Bahtiar terus berkembang selama bertugas di Polda Jawa Barat. Dia telah menjabat sebagai Wakapolsek Bandung Wetan, lalu Kapolsek Padalarang Polres Cimahi, dan Kapolsektif Majalaya Polres Cimahi. Adi Vivit Agustiadi Bahtiar kemudian diangkat menjadi Kapolsek Wonokromo, Polresta Surabaya Selatan, Kasat Reskrim Polres KPPP Tanjung Perak, Kanit Moneter Perbankan Subdit Ekonomi Polda Jatim, dan Kanit Ekspor Impor Kasubdit Ekonomi Ditreskrim Sus Polda Jatim. Adi kemudian pergi dari Jawa Timur ke Jakarta dan daerah sekitarnya. Sejak 2016, dia telah menjabat sebagai Kasat Binmas Polresta Bekasi Kota, Kapolsek Metro Taman Sari Polrestro Jakarta Pusat, Kasubdit Sumdaling Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya, dan Kasubdit Indak Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Di tahun yang sama, Adi Vivit Agustiadi Bahtiar diangkat menjadi Kapolres Tegal dari Polda Jawa Tengah. Ia ditunjuk sebagai Kapolres Cirebon Kota Polda Jabar pada 2016 setelah hanya beberapa waktu menjabat. Adi Vivit Agustiadi Bahtiar kembali ke ibu kota pada tahun 2018 setelah ditugaskan sebagai Wakapolres Metro Jakarta Utara di Polda Metro Jaya. Setahun kemudian, ia naik pangkat menjadi Pamen SSDM Polri atau Perwira Menengah Polisi Staf Kapolri, bidang sumber daya manusia Polri. Karya Adi Vivit Agustiadi Bahtiar semakin cemerlang setelah dia ditunjuk sebagai Ajudan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019 di Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres, Kementerian Sekretariat Negara atau Kemsetnek. Dia kemudian menjabat sebagai Dirtipid Cyber Barreskrim Polri pada tahun 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah memberikan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nararya kepada Adi Vivit Agustiadi Bahtiar saat ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan mutasi yang berdampak pada penempatan Adi Vivit Agustiadi Bahtiar di Yogyakarta. Berdasarkan surat telegram bernomor ST-2050-12-Kep-2023 pada tanggal 7 Desember 2023, terjadi mutasi antara 513 perwira tinggi atau Pati dan perwira menengah atau Pamen. Brigjen Pol Adi Vivit Agustiadi Bahtiar diangkat menjadi Wakapolda DIY, menggantikan Brigjen Pol Raden Slamet Santoso. Dia masih menjabat hingga saat ini. Jejak karir Adi Vivit Bahtiar di kepolisian.
Pamopta 2 Polres Cimahi Polda Jabar, Kanit Curanmor, Satreskrim Polres Cimahi Polda Jabar, Kanit Patwal Satlantas Polres Bandung Barat Polda Jabar, Wakapolsek Bandung Wetan Polres Bandung Tengah Polda Jabar, Kapolsek Padalarang Polres Cimahi Polda Jabar, Kapolsektif Majalaya Polres Cimahi Polda Jabar, Kapolsekta Wonokromo Polresta Surabaya Selatan Polda Jatim, Kasat Reskrim Polres KPPP Tanjung Perak Polda Jatim, Kanit Moneter Perbankan Subdit Ekonomi Polda Jatim, Kanit Ekspor Impor Subdit Ekonomi Ditreskrim Sus Polda Jatim, Kasat Binmas Polresta Bekasi Kota, Kapolsek Metro Taman Sari Polrestro Jakarta Barat Polda Metro Jaya, Kasubdit Sumdaling Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya, Kasubdit Indag Direskrim Sus Polda Metro Jaya 2016, Kapolres Tegal Polda Jateng 2016, Kapolres Cirebon Kota Polda Jabar 2016, Wakapolres Metro Jakarta Utara pada Metro Jaya 2018, Pamen SSDM Polri, penugasan di Setmilpres Kamsetnek sebagai Ajudan Presiden RI 2019, Dirtipid Cyber Bareskrim Polri 2022, Wakapolda DIY 2023. Oh ya guys, kalian harus tahu kalau Brigjen Pol Adi Vivit Agustiadi Bahtiar telah menjadi sasaran berita hoax oleh netizen karena dia adalah saksi dalam kasus Vina Cirebon. Menurut unggahan yang tersebar luas di internet pada saat pembunuhan Vina Cirebon pada Agustus 2016, Kapolres AKBP Adi Vivit Agustiadi bertanggung jawab atas kasus tersebut. Pada saat itu AKBP Indra Jafar adalah Kapolres Cirebon Kota. Itu tidak benar, pada kejadian kasus Vina, Kapolres Cirebon Kota waktu itu adalah AKBP Indra Jafar. Selanjutnya, kasus Vina ditarik ke Polda Jabar, sehingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota, tutur Brigjen Adi Vivit saat dikonfirmasi di Surabaya 1 Juni 2022. Nah, jadi sebenarnya bukan Brigjen Adi Vivit ya guys, ini harus segera diluruskan gak sih? Jangan sampai netizen Indo menyerang Brigjen Adi Vivit lebih parah lagi. Gimana menurut kalian Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bye!